Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu binnatul qubul wal wusul husuli tamami kulli sulin wa ma'amuna sholah syai'in zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna hubbahu wa itba'ahu waj'alhu syafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna baitikal haram wa ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila hadrati sadatina khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Thumma ila hajjami awliya'illahi makan masyarikal ardi ila magharibiha bari wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Khususan ila hadrati qutbir rabbani samadana sayyidi syamdul qadir al-jailani qaddasallahu sirrah ila hajjami masyayikhina masyayikhina khususan sahib hadzal kitab sahibul muallif kitab Nasuhul Ibad as-sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wa ila hadrati sayyidi Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila hadrati jami' masyayikhina wa ulamaina min ahli sunnah wal jamaah khususan Sayyidi Syekh Mahya Hashim Asy'ari wa Sayyidi Syekh Hashim Muhammad Sa'id Kiduan wa abnaihi wa Sayyidi Syekh Abdul Jamil Budat Pesantren wa abnaihi Sayyidil Habib Taha bin Hasan bin Yahya wa usulim wa furu'im wa hawashim anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tak terasa puasa sudah masuk di hari yang keempat. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan curahan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Monggo bareng-bareng kita meneruskan dars online yang keempat ini di Majlis Jami' Nurul Ummah. Mudah-mudahan jamaah Majlis Jami' Nurul Ummah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan istiqamah deres secara online maupun offline, deres dimanapun berada dan bagaimanapun caranya. Yang penting yaitu adalah istiqamah. Istiqamah itu menurut dunia pendidikan itu tersuun Pak, is konsisten. Jadi istiqamah itu konsisten kitabnya, konsisten waktunya, konsisten keadaannya, dan semoga kita juga diberikan konsisten dalam ibadah, istiqamah fi ibadillah, istiqamah dalam berbagi di bulan Ramadan ini.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi warfa' qadri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qal wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Ini riwayat yang lain Imam Tabrani. Jalisul lungguh sapa sira kabeh al kubara ing wong-wong gedhe, wasailulan pada takon sapa sira kabeh al ulama ing para ulama, wa khalitulan ngumpul sapa sira kabeh al hukama ing para bijak, wong-wong bijak. Al-kubara di sini kebanyakan dimaknai keterangannya itu orang-orang yang punya kebijakan atau pejabat. Padahal al-kubara di sini itu maknanya gabungan antara ulama dan hukama. Maksudnya apa? Maksudnya gabungan antara ulama ul-amilin dan hukama ay alimina bidzatillah ay arif billah. Gabungan antara dua ulama, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya dan ulama-ulama yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui zat-zatnya Allah. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Ay fa innal ulama thalathatu aqsamin. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Fa innal ulama mangkastuna ulama iku salasatun ana telu iku salah satu aqsamin telu pira-pira bagian. Al ulama suci rupane ulama bi ahkamillah kelawan pira-pira hukum Allah. Jadi ulama itu dibagi menjadi tiga kelompok, tiga bagian. Yang pertama adalah ulama yang diberikan hak untuk membahas hukum-hukumnya Allah. Mereka itu disebut dengan ashabul fatwa, ulama-ulama yang punya wewenang untuk mengeluarkan fatwa. Ini kelompok ulama yang pertama. Wal ulama'u bidzatillahi faqat. Yang kedua adalah ulama-ulama yang kapasitasnya mengetahui zat-zatnya Allah saja. Ini biasanya para hukama al-alif billah. Jadi kalau ashabul fatwa ini ulama-ulama yang punya sekaliber menguasai hukum. Jadi bisa mengeluarkan hukum secara halal, haram, makruh dan wajib dan selain-selainnya, itu para hukama. Wahum al-hukama. Fa fi mudakhalatim tahdzibunil akhlaq. Jadi ulama-ulama yang bidzatillah ini biasanya punya tugas tahdzibunil akhlaq. Mendidik tata krama atau etika, ya benerin akhlaknya orang, diatur, ditatain biar rapi. Ada ulama-ulama demikian. Jadi ada ulama-ulama yang istilahnya kerjaannya itu mengeluarkan fatwa. Ada ulama-ulama yang kerjaannya didik umat, bendain umat. Itu ada bagian-bagiannya. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asrarihim bi anwari jalalillah. Wal ulama'u bil qismain. Jadi ulama yang kedua, yang ketiga, jadi pertama adalah ulama ashabul fatwa, yang kedua adalah ulama-ulama yang diberikan keistimewaan untuk mendidik umat, yang kedua adalah ulama yang punya kapasitas juga bisa mengeluarkan fatwa, juga bisa mendidik umat. Tapi ini yang jarang. Fa inna mukhalata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan wa naf'a bil lahdhi fawqa naf'i bil lafdhi faman naf'a lahdhah naf'a ka lafdhu wa man la fala. Wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif
Imam Sahrawardi itu ketika ngelilingin Masjid Khaif di Mina, di kota Mina, yatasaffahul wujuh faqilahu fi faqala innallaha ibadan idza nadhara ila syakhsin aqsabu sa'adatan. Saya mencari orang yang ketika orang tersebut saat dipandang wajahnya itu bisa menenteramkan jiwa, bisa membahagiakan jiwa. Jadi ada fa'an atlubu dzalik, dan saya itu mencari orang tersebut, mencari sosok ulama yang demikian. Artinya ini sudah dibayangkan, sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwa ada ulama-ulama yang memang wajahnya tidak enak dilihat. Ada ulama-ulama yang saat didatengin oleh umat atau oleh masyarakat, itu bukan malah masyarakat itu mendapatkan ketenangan, tapi malah sebaliknya, kegelisahan dan macam-macam. Biasanya pada waktu dulu itu orang-orang itu kalau punya masalah banyak itu konsultasinya ke ulama. Artinya ketika orang konsultasi berarti ketika setelah selesai konsultasi mendapatkan pencerahan. Bahasa keren sekarang itu adalah motivator-motivator. Yang ulama itu lebih daripada motivator. Biasanya setelah mendapatkan motivasi dari seorang motivator, kita itu seakan-akan hidup baru lagi, jadi menemukan kehidupan. Nah, ini yang paling penting adalah saat ini sulit sekali menemukan ulama-ulama yang punya kapasitas demikian. Artinya karena sulit sekali pembedaan ulama-ulama di zaman sekarang itu susah. Jadi ada beberapa kelompok yang gampang menamakan ulama. Dikit-dikit ulama, dikit-dikit ulama. Jadi susah sekarang menemukan. Jadi kapasitas keulamanya itu apakah hafal berapa hadis, hafal Quran sekian ayat atau sekian bahkan semua. Ini susah. Nah, makanya kalau saya pribadi gampangnya begini, sudahlah semua orang yang pernah memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada kita walaupun hanya sehuruf itu adalah ulama kita, asal itu kebaikan. Artinya apa? Kita bisa menghormati orang. Oh, dia itu guru saya dalam hal ini, dia itu ulama saya dalam hal ini, dia itu ulama saya dalam hal mungkin kedokteran, dia ulama saya dalam hal bisnis ekonomi, dia ulama saya, dia guru saya dalam hal sosial, dia guru saya dalam hal lingkungan, dia guru saya. Akhirnya tidak ada celah sedikit pun untuk merendahkan orang lain, karena satu sama lain sudah menganggap guru. Artinya tidak lazim, tidak layak bagi seorang murid menghina gurunya. Kalau sesama orang satu dengan yang lainnya itu menganggap bahwa orang lain adalah guru kita dan orang lain pun menganggap bahwa kita adalah guru mereka, ini sudah selesai masalah kita, selesai semuanya. Karena belum tentu kita bisa, mungkin mohon maaf, kita bisa tajwid tapi kita tidak bisa nahwu. Kita bisa tajwid, kita bisa nahwu juga kita belum tentu bisa nanam. Kita bisa nanam juga belum tentu. Kita bisa ngaji juga belum tentu kita bisa jahit baju. Makanya saling mengisi. Belum tentu kita ini bisa ngaji, bisa segala-gala, tapi tidak bisa ngatur ekonomi. Maka perlu belajar ilmu tentang ekonomi. Kita ini pintar, kita ini macam-macam, tapi nggak bisa bisnis, maka perlu kita belajar bisnis. Jadi artinya ketika kita belajar sama orang yang bisnis, apakah orang yang bisnismen itu, orang-orang yang bisa ngatur ekonomi itu harus ahli agama? Ya enggak juga. Karena mencari orang yang komplit, lengkap sekali, ya ahli agama, ya ahli bisnis, ahli ekonomi, ahli teknologi, ya susah, gak bakal ketemu. Ya paling antara keduanya. Bisa juga semua ahli agama, sisi lain ahli ekonomi, atau juga ahli teknologi, ahli ekonomi, atau ahli ekonomi, ahli teknologi. Jadi gak bisa semuanya. Makanya untuk mengurangi segala macam perpecahan di tengah-tengah kita adalah jadikan orang lain adalah guru kita dan kita adalah murid mereka. Selesai kita. Ini yang paling susah itu punya rasa rendah
punya rasa rendah hati begini yang susah. Jadi setiap memandang itu kita itu selalu jadi guru terus, tidak pernah jadi murid. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita cari dari orang-orang lain, dari kesabarannya, dari kedermawanannya, dari keloyalannya, dari keistiqomahannya, dari konsistensinya, betapa sibuknya, betapa macam-macamnya masih menyempatkan hadir di masjid. Itu kita harus belajar banyak. Kita juga harus belajar dari orang-orang yang mau berbagi di pinggir jalan itu, menyisihkan waktunya untuk beramal, apalagi di tengah pandemi ini. Kita harus memberikan apresiasi dan doa yang besar, yang banyak sekali untuk para saudara-saudara kita yang mengeluangkan harta dan tenaganya berbagi baik masker ataupun apa-apa di pinggir jalan untuk orang-orang yang tidak mampu ataupun untuk siapapun yang lewat di jalan. Itu kita harus memberikan apresiasi. Bukan, mohon maaf, bukan mencemooh atas dasar mungkin individu ataupun kelompok yang lain. Tidak boleh, tidak ada ajaran begitu. Tapi yang paling penting soal ulama ini adalah peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyallahu bi thalathi baliyatin. Sayati bakal teka apa zamanun zaman ala umat ing atase umat ingsun yafiruna pada melayu sapa umat minal ulama'i saking ulama wal fuqaha ilan fuqaha. Kata Rasulullah ini, istilahnya Rasulullah bukan meramal ya. Ini sudah warning dari Rasulullah. Artinya 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan warning terhadap umatnya. Akan datang suatu masa atas umatku, kata Rasulullah, mereka semua lari daripada ulama, menjauh daripada ulama. Maka efeknya ketika umat ini sudah jauh dari ulama, fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin, maka Allah akan mencoba dengan 3 cobaan. Ini bala yang pertama. Cobaan yang pertama itu apa? Ulaha yarfa'ullahal barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Makanya sekarang orang kehilangan berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu ya ziyadatul khair, sedikit tapi merasa enak dipakainya. Jadi barokah itu bisa barokah itu kalau kiai saya itu biasa ngomong susah. Barokah itu ya nahnu la na'rif min aina ta'tiyal barokah. Kita itu enggak tahu barokah itu dari mana datangnya dan bentuknya kayak apa, enggak tahu. Bahasa mudanya barokah itu semua pakaian itu enak dipakai. Ya, walaupun jelek tapi enak dipakai, itu barokah namanya. Rumah walaupun jelek tapi enak tuh, adem, itu barokah. Ya apalagi rumahnya bagus, adem, tenang, dibuat tidur enak, ibadah enak, itu barokah. Ya sekarang bayangin saja Allah menghilangkan barokah dari kerjaan-kerjaan mereka. Artinya apa? Dapat 100.000 ngeluh, dapat 200.000 ngeluh, dapat 1 juta ngeluh, semua orang ngeluh semua. Nah ini cobaannya. Kenapa? Karena kita menjauh daripada alim ulama. Makanya adanya kajian, adanya apa-apa ini dengan niat kita itu mendatangi ulama. Walaupun lewat online, ngaji di mana saja, dengan cara apa saja. Wathaniyah, yang kedua. Tadi bala yang pertama itu adalah Allah akan menghilangkan barokah. Yang keduanya adalah yusallitullahi ta'ala yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mencoba dengan cobaan yang kedua atas dasar umat menjauhi ulama ini adalah mengutus utusan yang zalim. Pejabat mana yang tidak zalim di sekitar kita sekarang? Artinya ini pelajaran buat kita. Kenapa pemimpin di tengah-tengah kita semuanya zalim? Nah, atau juga ini memang prasangka buruk kita saja terhadap pemimpin-pemimpin zalim. Masih banyak kok di tengah-tengah kita pemimpin yang adil. Masih banyak kok di tengah-tengah. Makanya apa? Pemimpin yang adil itu jangan kita maknai secara luas kemudian sampai mohon maaf sampai presiden dan lain sebagainya. Jadi kau bisa memaknai pemimpin itu juga di dalam rumah tangga kita. Apakah kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga sudah adil di keluarga kita? Kan gitu.
Kalau kita tidak adil tengah-tengah kita, berarti kita jauh daripada alim ulama. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan perkumpulan ulama. Makanya ketika ada persatuan ulama yang bikin gerakan apa saja, kita dukung. Kita dukung sepenuhnya. Dengan tujuan apa? Itu membuktikan bahwa adanya perkumpulan ulama meningkatkan rasa cinta umat terhadap ulama. Artinya tidak jauh. Ini biar orang-orang di luar, di luar agama kita itu melihat bahwa ternyata orang-orang Islam ini masih cinta, masih loyal terhadap ulamanya. Nah, yang ketiga ini yang naudzubillah min dzalik. Kalau yang pertama mungkin kegelisahan kita saja, di tengah-tengah kita saja. Yang kedua juga mungkin kegelisahan satu kelompok. Tapi yang kalau ketiga ini paling bahaya. Wa tsalitsatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang ketiga ini adalah banyak sekali umat keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Tanpa membawa iman. Artinya apa? Kita meninggal takut dalam keadaan lapar, kita meninggal takut dalam keadaan ditinggal jabatan, kita meninggal takut dalam keadaan yang macam-macam. Tapi dengan mungkin kedekatan kita dengan para alim ulama, maka ketakutan itu hilang. Karena seyogianya, sejatinya ujian di dunia ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah memberikan kekayaan kepada kita, Allah uji dengan rasa syukurnya. Saat Allah menguji kita dengan kemiskinan, Allah sedang meningkatkan derajat kita lewat pintu kesabaran. Jadi semuanya imbang. Yang kaya diuji dengan rasa syukurnya, yang miskin diuji dengan kesabarannya. Semuanya imbang. Artinya apa? Yang alim diuji dengan kesombongannya, yang bodoh dipuji dengan kecongkakannya, dan macam-macam. Ini ujian semua. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti ujian ini akan meningkatkan derajat. Mau naik dari kelas 1 naik kelas 2 harus ada ujiannya. Dari SMA mau ke kuliah ada ujiannya. Dari pegawai swasta ke negeri ada ujiannya. Sama halnya ketika Allah memberikan segala sesuatu kepada kita, ini adalah ujian paling berat buat kita. Dan semoga kita bisa lulus menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting adalah kita harus berpegang teguh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani umatnya kecuali dia mampu untuk membawanya, dia mampu untuk menyelesaikannya. Tenang saja, di tengah-tengah kita masih banyak orang yang baik. Tenang saja, di tengah-tengah kita masih banyak orang yang dermawan. Tenang saja, di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang peduli dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dengan desa kita, kecamatan kita, bahkan negara kita, bahkan dunia kita, bahkan umat Islam masih banyak sekali. Maka wahai orang-orang Islam dan siapapun, apapun, bahwa kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dicerai-beraikan. Andai kita sakit masih banyak dokter yang muslim. Andai kita miskin masih banyak orang Islam yang kaya raya. Andai kita bodoh masih banyak orang-orang Islam yang punya pengetahuan yang luas sekali dan mau berbagi. Jadi sekali lagi soal ulama ini, agar sekiranya tidak ada pembedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain, marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita adalah murid daripada mereka, bahwa diri kita adalah siswa mereka, bahwa kita adalah santrinya mereka, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk menghina orang lain. Asal satu syaratnya tadi, bahwa kita adalah santri mereka dan mereka adalah guru-guru kita dalam hal apapun, dalam bidang apapun, baik ekonomi, baik agama, baik sosial, teknologi, apapun itu. Karena kapasitas kita ini sangat terbatas sekali, ilmu kita sangat terbatas sekali. Kita mungkin memahami dunia teknologi saja hanya sedikit sekali, kita memahami dunia sosial hanya sedikit sekali, masih banyak sekali teori-teori yang harus kita kembangkan. Wal maqalatu tsalitsah, maqalah yang kedua, maqalah yang ketiga. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Ini maqalah ini datangnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin
Man sapane wong dakhala kang manjing sapa man al-qabra ing kubur bila zadin kelawan tanpa sangu ai minal amali shalih saking amal soleh. Barang siapa yang masuk ke liang kubur, ke alam kubur bila zadin dengan tanpa bekal, yang dimaksud bekal di sini apa? Amalus shalih. Barang siapa yang masuk alam kubur dengan tanpa membawa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka dia seakan-akan berenang di sungai tanpa perahu, berenang di laut tanpa menggunakan perahu. Fayughraqu gharqan, maka dia akan tenggelam. La khalasalahu illa biman yunqidhu, kepasrahannya, keselamatannya hanya menunggu orang-orang yang menolong. Artinya mudah-mudahan kita semua punya amal soleh semua, sehingga kita bisa selamat nanti di alam kubur. Kita tidak mendapatkan siksa kubur, tapi benar-benar mendapatkan nikmat kubur. Karena kita harus percaya betul di kuburan sana ada nikmat dan ada siksa. Dan mudah-mudahan kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh umat manusia tidak dikenai siksa kubur, tapi mendapatkan nikmat kubur. Karena saya yakin dengan seyakin-yakinnya semua punya amal soleh semua. Makanya kita itu harus husnudzon terhadap orang lain, tidak boleh suudzon, bahwa orang lain punya amal soleh yang banyak sekali dan kita masih sedikit sekali amal solehnya, sehingga kita terus belajar sama orang-orang di sekitar kita, sehingga terus ada pacuan untuk kita beramal soleh. Kalau orang lain sedekah sampai ratusan juta, kita mari mencoba dengan kemampuan kita, walaupun hanya Rp1.000, walaupun hanya dengan segelas kolak mungkin kalau di bulan puasa. Yang penting dengan niat bahwa ini akan kita bawa nanti, amal ini akan kita bawa untuk bekal kita, untuk sanggup kita ke kubur nanti. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan isyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.